Pernah dengar nggak? Ada satu surah yang dijanjikan bakal jadi pelindung kita di alam kubur. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas surah Al-Mulk dan pesan intinya yang luar biasa menenangkan jiwa, yaitu tentang kedaulatan mutlak Allah. Jadi, apa sih yang bikin surah ini spesial banget? Nabi Muhammad SAW sendiri yang ngasih kita kabar gembira, ada sebuah surah, isinya 30 ayat yang bakal jadi syafaat atau pembela buat pembacanya sampai dosa-dosanya diampuni. Jadi ini bukan cuma bacaan biasa loh, ini tuh kayak perisai buat kita. Oke, pertanyaannya, kok bisa sekuat itu sih perlindungannya? Apa rahasianya? Nah, jawabannya itu ada di pesan utamanya, yaitu tentang keagungan Allah. Yuk kita lihat gimana setiap ayat di surah ini seakan-akan melukiskan kesempurnaan kekuasaan dan kebesarannya. Buat ngerti soal keagungan ini, coba deh kita lihat koneksinya yang keren banget sama surah sebelumnya, yaitu At-Tahrim. Jadi, di akhir surah At-Tahrim, kita dikasih contoh istri Nabi Nuh dan Lut. Bayangin, mereka tinggal di pusat kenabian, deket banget sama orang soleh, tapi imannya gagal. Sebaliknya, kita lihat kisah Asia dan Maryam, yang justru diuji habis-habisan, tapi malah mencapai derajat spiritual tertinggi. Pesannya, jelas banget, kemuliaan sejati itu bukan soal keturunan atau status, tapi murni pemberian dari Allah. Dan ini jadi fondasi yang pas banget buat kita paham apa itu kedaulatannya. Dan surah ini langsung dimulai, to the point, dengan sebuah pernyataan yang jujur bikin merinding. Maha berkah dia yang di tangannya kekuasaan. Cuma beberapa kata, tapi disinilah letak kekuatan dan fondasi dari semua yang bakal kita bahas. Dan ini nih, bagian yang paling indahnya. Surah ini dibuka dengan deklarasi kekuasaan dan ditutup dengan bukti yang, nggak bisa dibantah. Ayat terakhirnya seolah menantang kita dengan pertanyaan simpel tapi dalam banget. Coba bayangin, kalau sumber air kalian tiba-tiba ambles ke bumi, siapa lagi coba yang bisa balikin air itu? Ini kan bukti nyata dari apa yang dibilang di awal kan? Keren banget, narasinya jadi kayak lingkaran yang sempurna. Nah, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Kunci buat paham seluruh surah ini tuh ada di ayat pertamanya. Yuk kita bongkar kata per kata dari ayat yang menjadi jangkar utama pesan kedaulatan ini. Kata pertama adalah tabaraka. Ini artinya jauh lebih dalam dari sekedar maha berkah. Kata ini berasal dari akar kata barokah yang artinya kebaikan yang nambah terus melimpah ruah. Coba bayangin deh, satu biji kecil bisa jadi pohon raksasa yang buahnya nggak kehitung. Nah, Allah itulah sumber dari semua kelimpahan kebaikan itu. Terus kata kedua, Al-Mulk. Ini bukan cuma kekuasaan kayak raja gitu ya. Ini lebih ke kepemilikan total, kedaulatan mutlak, dan kendali penuh atas semua yang ada di alam semesta. Dialah yang punya kuasa buat ngasih hidup, ngambil nyawa, dan ngatur setiap detil kecil dari ciptaannya. Sekarang, coba kita gabungin dua kata tadi, tabaraka dan al-mulk. Apa yang kita dapat? Sebuah gambaran yang wow, luar biasa. Kendali Allah yang penuh berkah itu menyentuh setiap sudut ciptaannya. Mulai dari gimana galaksi bergerak di luar angkasa sana, sampai ke sel-sel yang berdenyut di dalam tubuh kita ini, nggak ada satupun yang lepas dari genggamannya. Inilah inti dari kedaulatan mutlak. Oke, konsepnya dalam banget ya, tapi mungkin ada yang nanya, terus apa hubungannya sama hidup gue sehari-hari? Gimana caranya kebenaran sebesar ini bisa ngasih kita petunjuk dan yang penting, ketenangan? Nah, disinilah kekuatan pemahaman ini jadi sangat personal buat kita. Pertama, coba deh bener-bener resapi ini. Dari alam semesta yang segede itu, sampai sel terkecil di badan kamu, semuanya itu Allah yang pegang kendali penuh. Kedua, coba cari ketenangan di situ. Pas hidup lagi kerasa berantakan, pas masa depan kelihatan gak pasti, ingatlah, kita ini ada di bawah naungan zat yang maha mengatur segalanya. Wah, ada rasa damai yang luar biasa loh kalau kita benar-benar bisa pasrah sama dia. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Bagaimana keyakinan bahwa kendali mutlak itu ada di tangan Allah bisa mengubah cara pandang kamu terhadap semua tantangan dan ketidakpastian dalam hidupmu sendiri? Coba bawa pertanyaan ini, renungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak.